Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang melakukan amal, melakukan ibadah tentunya mengumpulkan banyak pahala untuk sebagai tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu perhatikan bahwa ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan pahala seseorang menjadi hilang. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang amalnya menjadi berguguran sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya tersebut, sehingga di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam atau mengganti agamanya dari agama Islam dengan agama yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, ya, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 217. Ya. Yang diazab, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka harus kita hindarkan. Agama Islam yang kita anut sekarang ini merupakan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua adalah kesyirikan, melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Syirik merupakan dosa yang sangat besar. Maka apabila seseorang mati dalam kesyirikan, ya, maka dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah datang ke dukun, pergi ke dukun ataupun orang-orang pintar di zaman sekarang ini, ya, orang pintar mengakunya yang ada di zaman sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, ya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu dan membenarkan si dukun tersebut mengerjakan apa yang dia suruh, ya, maka dia dianggap telah kufur kepada Al-Quran. Nauzubillah. Yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Ya, ini fenomena sekarang. Dukun tidak laku maka diganti nama dengan paranormal. Paranormal pun tidak laku maka diganti nama dengan orang pintar. Ini permainan syaitan. Maka kita harus jauh-jauh tentang dukun tersebut, mempercayai, membenarkan, apalagi mengamalkan apa yang dia suruh. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala melewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita dengarkan bersama, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang bisa menghilangkan pahala seseorang berbuat ibadah tetapi riya di dalamnya. Ya, ada sifat riya di dalam setiap amalnya. Ya, riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah
dengan tujuan ingin dilihat orang dan supaya dipuji orang. Ya, ini riya. Ya. Merupakan penghapus amal yang sangat besar, ya, riya tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalamnya, di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga tidak ada penolong lagi, karena Allah telah meninggalkan dirinya, ya, karena setiap ibadahnya disertai dengan riya. Yang kelima yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah durhaka kepada orang tua, ya, mengungkit-ungkit pemberian dan mendustakan takdir. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib atau amalan sunnah. Bayangkan, amalan wajib tidak diterima, apalagi amalan sunnahnya. Siapa mereka? Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang senantiasa menyebut pemberian atau sedekahnya, diingat-ingat, diungkit-ungkit, diberitakan begini begitu, ya, tentang pemberiannya, tentang sedekahnya, tentang kebaikannya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Maka 3 golongan ini tidak akan mendapatkan pahalanya dan amalnya akan berguguran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah yang dapat menghilangkan pahala seseorang, meninggalkan sholat asar dengan berjamaah. Meninggalkan sholat asar dengan sengaja, ya, meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya, ya, sia-sia amal kita. Dan ini kebanyakan terjadi mungkin karena kecapean tidur sehingga menjelang maghrib baru bangun, ataupun lupa dalam bekerja. Ini adalah kesengajaan dari manusia meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Maka harus kita hindarkan dari kebiasaan kita, ya, dari kebiasaan kita. Yang ketujuh adalah meminum minuman keras atau minum khamar, ya. Minum khamar dapat menyebabkan pahala seseorang menjadi hilang, menjadi hangus, menjadi hancur, ya, minuman khamar. Minuman khamar tersebut, ya, baik barang tersebut atau benda tersebut padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan, ya, sesuatu yang sifatnya memabukkan, tidak menyadarkan ingatan kita, tidak menyadarkan perilaku kita, maka itu khamar, termasuk dalam khamar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengkonsumsi khamar, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Tetapi jika dia bertaubat, maka Allah akan ampuni. Jika dia mengulangi, maka Allah tidak akan menerima solatnya. Dan jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika mengkonsumsinya lagi, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Lalu jika dia bertobat, jika dia ulangi, ya, diulangi selama sebanyak 4 kali, maka Allah tidak akan menerima tobatnya. Dan Allah akan memasukkan orang-orang yang suka minum minuman keras di dunia, yang suka minum minuman khamr di dunia, ke dalam sungai Khobal, ya, dalam sungai Khobal. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, apakah itu Khobal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah, ya, sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamr, ya, hadis riwayat Tirmizi. Allah sediakan nanah di dalam neraka, sungai Khobal, bagi orang-orang yang suka minum khamr di dunia, ya. Maka kita jauhi, karena sumber segala dari kemaksiatan berawal dari khamr. Dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa merampok, karena pikirannya sudah tidak bisa terkontrol, karena ada khamr di dalamnya. Maka harus kita hindarkan dan kita jauh-jauh akan minum khamr. Yang kedelapan, yang bisa menghilangkan pahala seseorang, memelihara anjing di rumahnya.
ya, yang bukan tujuannya untuk menjaga kebun atau berburu, ya. Jadi Islam membolehkan seseorang memelihara anjing untuk menjaga kebunnya, tentunya kebun yang sangat besar, kebun yang sangat luas, dan untuk berburu, ya. Maka ini dibolehkan. Apabila ada anjing bukan tujuan untuk tersebut, maka pahalanya setiap hari akan dikurangi 1 kirot. Pahalanya akan dikurangi 1 kirot. 1 kirot adalah 1 gunung, ya. Maka pahala yang dikumpulkan selama bertahun-tahun maka akan dikurangi per hari 1 gunung, setiap hari 1 gunung. Maka akan habis, ya. Karena mencari pahala 1 gunung, 1 kirot sehari saja susah, ya. Tetapi apabila memelihara anjing maka akan diambil, akan dikurangi pahala tersebut sebesar 1 gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9 adalah mengada-ada di dalam perkara agama. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam agama. Maka amalan tersebut akan sia-sia dan pahalanya pun akan hilang, ya. Pahalanya tidak akan terkumpul, pahalanya akan hangus karena amalan tersebut tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya dari Nabi dan tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat. Yang ke-10, apabila seseorang di hadapan manusia seperti orang yang soleh, seperti orang yang baik, seperti orang yang alim, akan tetapi tatkala dia sendiri dia mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang-orang yang toleh, orang-orang yang jelek, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa segunung-gunung pahala kebaikan, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu yang berterbangan. Pahala segunung-gunung tersebut dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berterbangan. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang apabila di dalam kesendirian mereka mengerjakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala kita sedang ramai, tatkala kita sedang banyak orang, tatkala kita sedang dalam berkumpulan, atau tatkala kita sedang sendiri hanya dengan Allah, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga iman kita, ya. Karena godaan terbesar manusia tatkala dia dalam keadaan sendiri. Syaitan begitu besar syahwatnya, syaitan begitu besar menggoda dari segala arah, sehingga kalau tidak bisa menjaga, tatkala kesendirian seseorang lebih mudah di dalam melakukan dosa, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.